dia mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Dia telah kehilangan ibunya sewaktu masih muda. Setelah itu dia kehilangan kedua kakaknya, ditinggalkan oleh kedua kakaknya yang masuk penjara biara. Dan Teresia sendiri menderita penyakit TBC serta mengalami perlakuan yang kasar dari teman-temannya. Tetapi Teresia menerima semua perlakuan tersebut. Penderitaan dia terima, dia alami, dan dia hayati secara positif. Teresia berkata bahwa penderitaan merupakan bukti cinta Allah kepada manusia. Maka dari itu, penderitaan adalah anugerah indah dari Allah. Biasanya penderitaan tersebut diberikan dari Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Apakah manusia dapat menerima dan menanggapi penderitaan tersebut sebagai cinta Allah? Lalu cinta Allah yang bagaimana? Cinta Allah yang tidak ada habis-habisnya, yang tidak ada batasnya, sampai Allah rela menjadi manusia dan mau menderita serta wafat di kayu salib demi keselamatan manusia. Oleh karena itu, janganlah kita menghindar, lari dari penderitaan. Bawalah Tuhan dalam penderitaan. Maka penderitaan yang diterima dalam persatuan dengan Kristus yang bangkit akan mendapatkan kemenangan. Sebab manusia diciptakan agar hidup bahagia, bukan menderita. Janganlah penderitaan membuat kita jadi takut dan lesu dalam hidup. Kesulitan hidup, sakit penyakit, dan penderitaan adalah pernik-pernik kehidupan yang diberikan Tuhan pada umatnya agar manusia menikmati hidup dan mengenal Tuhan. Penderitaan harus membuat orang makin bijak, sebab penderitaan ibarat bara api yang memurnikan emas dan melembutkan besi yang akan dibentuk oleh seorang pandai besi. Penderitaan adalah rahmat Tuhan yang tersembunyi. Sekarang pertanyaan bagi kita semua untuk dijawab di dalam hati kita masing-masing. Mampukah kita menemukan kebijaksanaan dan ajaran Tuhan di dalam semua pengalaman hidup kita yang sering kelam kelabu? Terima kasih. Selamat sore, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Saya akan membawakan dari perikop 1 Korintus 10 ayat 13. Yang intinya saya akan bawakan adalah sebab Allah adalah setia. Kata setia dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya taat, patuh, teguh, dan berpegang teguh pada perjanjian. Tetapi bagaimana kalau yang berjanji akan setia itu adalah Allah? Kalau dalam janji perkawinan Katolik ada kata saling setia satu sama lain. Sewaktu kita menikah, kita saling berjanji untuk setia, tetapi kita melihat yang berjanji kepada kita itu. Kita melihat orangnya yang kita cintai, mendengar kata-katanya sendiri. Bagaimana kalau yang berjanji itu sesuatu yang tidak nyata, yang tidak kita lihat, hanya kita mendengar melalui orang lain dan juga kita baca melalui firman, melalui kitab suci. Dapatkah kita mempercayai itu?